pola tari, dan juga penyajian tarinya itu berkelompok, tunggal, atau berpasangan ya. Misalnya contohnya itu ya, ada gambarnya, kemudian nama tarinya apa? Jaranan. Asal daerahnya mana? Yogyakarta. Kemudian pola tarinya bagaimana? Garis melingkar ya, atau melingkar. Kemudian penyajian tarinya bagaimana? Secara berkelompok. Nah, itu kalian tuliskan dalam selembar kertas. Satu lembarnya itu bisa dibagi menjadi 3 tari. Jadi tari rakyat 3 ya, 3 tarian, dan selanjutnya seperti tadi yang sudah ditugaskan. Tenang, tugas ini tidak dikumpulkan untuk nanti malam. Jadi tugas ini adalah untuk hari Senin depan ya. Jadi silakan dikumpulkan, dikerjakan dengan rapi, tulisannya juga rapi, boleh dikasih warna supaya menarik untuk dibaca. Bu Stevi tunggu tugasnya ya. Untuk yang tadi boleh di screenshot tugasnya supaya tidak lupa ya. Yang ini silakan di screenshot dulu supaya kalian tahu tugasnya itu apa saja. Tidak nanti kok waktu deadline nilai saya berikan kepada orang tua kalian kok banyak yang kosong. Nah, itu diperhatikan lagi, di screenshot, kemudian diperhatikan tugasnya apa ya. Jelas ya? Kalau tidak jelas boleh ditanyakan lagi sama Bu Stevi nanti. Baik, kita masuk kepada pembelajaran adaptasi tumbuhan. Kemarin kita sudah mempelajari cara adaptasi tumbuhan xerofit, hidrofit, higrofit, halofit, dan juga tumbuhan yang membutuhkan nitrogen ya kan. Masih ingat enggak? Nah, dipelajari lagi. Nah, untuk hari ini kita akan memperdalam cara adaptasi tumbuhan itu. Jadi, berdasarkan perubahannya, adaptasi itu dibedakan menjadi 3. Ada adaptasi morfologi. Morph itu dari kata bahasa Inggris artinya bentuk. Jadi kalau morfologi dia adaptasi bentuk tumbuhan tertentu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian ada adaptasi fisiologi. Ingat fisiologi, fungsi tubuh. Ya, misalnya pada kantong semar itu dia memiliki cairan tertentu untuk mencerna serangga. Nah, cairan yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan ini disebut dengan adaptasi fisiologi. Jadi fungsi tubuh yang menyesuaikan diri dengan kehidupan lingkungannya atau dengan lingkungannya ya. Kemudian selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Jadi tingkah laku yang berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya putri malu ini. Jadi ketika disentuh dia mengatupkan daunnya. Jadi terlihat seperti layu dan mati, tidak menarik lagi untuk dimakan oleh mangsanya. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Ya, contoh lainnya apa? Kita pelajari satu-satu. Untuk adaptasi morfologi karena bentuk ya. Jadi kalian masih ingat kemarin kita sudah mempelajari banyak sekali adaptasi ya dan bentuknya. Jadi bentuk daunnya, batangnya atau akarnya. Nah, itu termasuk adaptasi morfologi. Bu Stevi ulangi lagi. Misalnya kaktus, daunnya itu kecil-kecil menyerupai duri. Kemudian batangnya itu tebal untuk menyimpan cadangan makanan, dan batangnya atau seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh lapisan lilin. Fungsinya apa kemarin ya? Untuk mengurangi transpirasi atau penguapan yang berlebih. Jadi kan dia harus hemat air. Jadi struktur tubuhnya juga harus mendukung dia tinggal di lingkungannya yang kering ya, misalnya gurun pasir seperti itu. Kemudian akarnya kemarin masih ingat bentuknya bagaimana? Serabut panjang. Jadi dia memudahkan si kaktus ini untuk mencari air, sumber air di lingkungannya yang kering. Selanjutnya adalah enceng gondok misalnya. Jadi dia memiliki akar serabut yang panjang, lebat supaya tidak gampang atau mudah terbalik di lingkungannya yang penuh air atau hidrofit atau tanaman yang hidup di air. Daunnya bagaimana? Daunnya tipis ya. Kemudian stomatanya itu banyak di permukaan daun supaya cepat. Nah, penguapannya cepat. Kalau misalnya si kaktus itu tadi stomatanya sedikit. Supaya apa? Supaya tidak cepat terjadi penguapan. Kalau hidrofit seperti enceng gondok, teratai itu kan banyak sekali stomatanya supaya air itu cepat menguap, jadi tidak cepat busuk. Terus apalagi nih? Batangnya kalian perhatikan menggelembung dan juga berongga, membantu dia supaya dapat mengapung di air. Nah, selanjutnya untuk yang higrofit
atau tanaman yang tinggalnya itu di lingkungan yang lembab. Jadi kalau misalnya yang higrofit itu dia menyesuaikan diri dengan akarnya yang serabut, kemudian stomatanya itu juga mengikuti lingkungannya yang lembab. Jadi banyak juga supaya transpirasi atau penguapannya itu juga cepat. Kemudian kemarin ada daunnya itu ada kelenjar hidatoda atau stomata air, supaya air yang laju transpirasinya itu lambat itu bisa dikeluarkan melalui tetes-tetes air atau gutasi. Pelajari lagi ya. Nah, selain morfologi, ada adaptasi morfologi untuk perlindungan diri. Misalnya duri. Nah, duri ini digunakan untuk melindungi diri, misalnya pada tanaman mawar, kemudian rambut halus atau glugut pada tanaman bambu. Kemudian ada juga tanaman rawe-rawe, pulus, jelatang. Nah, nanti kita pelajari. Kemudian ada daun yang tajam seperti ini, nanas. Nah, ini pulus. Jadi tanaman rumput ya, yang tinggal tanaman perdu atau tanaman rumput, misalnya pulus, jelatang. Nah, itu memiliki bulu halus. Ada buah rawe, jadi buahnya itu di luarnya ada bulu halusnya dan sangat gatal sekali, supaya menghindari dari pemangsa. Tujuannya adalah untuk perlindungan diri. Nah, selanjutnya adalah adaptasi fisiologi, adaptasi fungsi tubuh terhadap lingkungan. Misal, contohnya apa, Bu? Contohnya kalau fungsi tubuh itu mengeluarkan zat-zat kimia tertentu, ya untuk pencernaan atau untuk menarik perhatian serangga, misalnya bau-bauan. Nah, seperti itu. Misalnya nih, adaptasi fisiologi, mengeluarkan bau wangi yang khas. Ini kan senyawa kimia juga. Untuk apa tujuannya? Supaya serangga itu dapat membantu penyerbukannya. Tidak hanya bau wangi yang khas, tetapi juga menghasilkan nektar biasanya ya. Kemudian ada buah jarak, untuk melindungi dirinya, dia menghasilkan racun. Selain itu bunga kecubung. Jadi ini mulai dari bunganya, daunnya itu mengandung racun yang memabukkan sifatnya ya. Bahkan kalau misalnya manusia mencelupkan daun kecubung ini ke dalam ramuan teh atau nah itu bisa memabukkan, bisa pusing, mual dan lain sebagainya, itu efeknya ya. Nah, selanjutnya itu ada getah. Getah ini juga termasuk fisiologi. Karena apa? Karena ini merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan tersebut. Misalnya pepaya itu menghasilkan getah atau namanya telutuh kalau bahasa Jawa itu ya. Nah, ini lengket sifatnya, itu melindungi buah dan juga tanaman pepaya ini sendiri dari pemangsa atau dari hewan-hewan yang mau memakan buahnya. Kemudian karet. Nah, kalian tahu sendiri kalau karet itu yang digunakan atau yang dimanfaatkan manusia itu memang getahnya. Jadi untuk produksi ban dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk di alami atau tempat tinggalnya sendiri, getah karet ini fungsinya adalah untuk perlindungan diri dari pemangsa juga. Nah, kita lanjutkan ke adaptasi tingkah laku. Jadi nanti untuk hewan, kalau kita mempelajari adaptasi hewan itu juga ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, untuk tumbuhan juga ternyata memiliki tingkah laku yang berubah untuk melindungi, untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya pohon jati di musim kemarau itu terlihat seperti mati atau tidak ada daunnya. Daun-daunnya itu digugurkan. Fungsinya apa? Untuk mengurangi penguapan. Di musim kemarau dia juga harus hemat air, dalam tubuhnya juga butuh air. Jadi daunnya itu sementara digugurkan. Nah, namanya adalah adaptasi tingkah laku meranggas. Jadi tidak hanya pada jati saja, tumbuhan lain yang membutuhkan hal yang sama pada kondisi tertentu, misalnya musim kemarau juga melakukan hal ini. Selanjutnya adalah seismonasti atau sentuhan. Jadi rangsang yang diberikan kepada tumbuhan. Jadi tumbuhan yang berubah
tingkah lakunya karena rangsangan tertentu itu ada banyak, tetapi yang Bu Stefi tampilkan di sini adalah yang seismonasti atau karena sentuhan. Jadi tadi sudah Bu Stefi sebutkan, kalau misalnya disentuh itu dia mengatupkan daun dan terlihat seperti layu atau mati, jadi tidak menarik lagi bagi pemangsa untuk memakannya. Baik, selanjutnya adalah estivasi pada kunyit, lengkuas, jahe misalnya. Nah, untuk estivasi pada kunyit ini maksudnya apa? Estivasi dilakukan juga pada hewan. Jadi dia itu tidur untuk menghemat energi. Nah, di tumbuhan juga melakukan estivasi, jadi gerakan tidur atau gerakan istirahat. Dia dengan mematikan sebagian tubuh tumbuhannya, misalnya daun-daunnya itu dimatikan untuk apa? Untuk menghemat energi, menghemat air. Nah, kalau tumbuhan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia, mengidentifikasi informasi penting pada suatu teks. Jadi kita nanti akan mempelajari cara mengidentifikasi informasi penting dari suatu teks dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan apa? Misalnya ini. Semua kata-katanya yang digunakan. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, ya. Apa misalnya, apa itu berarti kata tanya yang menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa berarti menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan, menanyakan waktu. Di mana, menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa, menanyakan penyebab. Jadi kalau bertanya dengan menggunakan kata tanya mengapa, berarti nanti jawabannya adalah karena. Berarti kan menanyakan sebab ya. Kemudian bagaimana, untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, untuk berlatih, kemudian dari yang sudah kalian pelajari tadi, ya, kata tanya itu berlatihlah mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya yang sudah kalian pelajari tadi ya. Apa, siapa, di mana, dan seterusnya. Jadi bukalah LKS Eksis tema 2 halaman 23. Bacalah teks dengan judul peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah dan kemudian latihlah diri kalian untuk mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Tuliskan paragraf yang akan dicari informasinya. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut sebagai informasi pentingnya. Ya, tulislah 6 pertanyaan menggunakan kata tanya di atas. Contohnya seperti ini. Paragraf 1 kalian tuliskan. Kalian baca dulu. Kemudian carilah informasi dengan kata tanya tertentu. Misalnya dicontohkan Bu Stefi seperti ini. Mengapa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pergi ke Saigon, Vietnam? Nah, informasinya itu kalian tulis juga. Karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memenuhi panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara, Marsikal Terauchi. Nah, seperti itu. Bagaimana? Paham anak-anak? Ya, bisa? Ya, silahkan kalian tuliskan. Mulai dari paragraf 1 dan seterusnya. Boleh dituliskan ya. Basi. Ya, boleh kalian tuliskan seperti itu. Bu Stefi tunggu ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.